Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu 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 buat kita semua. Sekarang pertemuan keempat ya. Waktu itu kan sudah saya jelaskan bahwa pertemuan keempat kita ada apa nih? Sinkroni ya, tatap muka tapi secara daring. Nah, tema yang kita bahas sekarang adalah sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Itu biasanya kita sebut SMK3 gitu ya. Nah, nanti sudah saya posting juga di Google Classroom materinya, dan juga termasuk ini materi literatur tambahannya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 terkait dengan SMK3 ini, juga tentang penerapannya ya, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2012. Oke, saya next aja. Nah, ya latar belakangnya tentunya ini K3 masih harus terus menjadi perhatian kita karena masih tinggi kecelakaan kerja. Udah gitu juga masih terlihat kurangnya komitmen daripada pimpinan perusahaan ya. Saya tidak bisa mengeneralisir, tapi terkadang pimpinan perusahaan itu mengambil resiko. Mengambil resiko maksudnya misalnya untuk mengejar target produksi gitu ya. Nah, nanti Anda pelajari sendiri latar belakangnya. Lalu jadi waktu itu kita sudah belajar mengenai turunan perundang-undangan. Jadi undang-undangnya sudah dari tinggi ya, yang dari paling tinggi yaitu Undang-Undang 45 ya, yang sudah ada amandemen. Udah gitu turunannya adalah pasal 86, 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Waktu itu ada yang bertanya tuh di dalam kelas asinkroni ya tentang undang-undang ini. Nanti kita bahas pada waktu. Kebetulan saya juga lumayan ngelotok ya tentang undang-undang tenaga kerjaan ini, karena dulu saya bekas ketua serikat buruh. Nah, lalu di bawahnya lagi itu undang-undang tentang keselamatan kerja. Itu 1970, walaupun lebih muda, tapi masih tetap berlaku ya. Nah, terkait SMK3 nanti peraturan pelaksanaannya tadi yang sudah disebutkan ya, yaitu Menaker nomor 5 sama peraturan pemerintah atau PP nomor 50. Baik, ini struktur daripada Permenaker nomor 5 tahun 96 ya. Nanti ada Anda baca, juga ada lampirannya ya. Saya lanjut aja. Jadi definisi sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Nah, ini harus Anda garis bawahi ya. Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan dan seterusnya ya. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa K3 itu tidak bisa dipisahkan daripada sistem manajemen secara keseluruhan di suatu organisasi, di suatu perusahaan ya, terutama semuanya. Jadi harus include gitu ya, nggak bisa terpisah, harus include mengenai SMK3 ini ya. Lalu sasaran, tujuan dan sasaran. Jadi ada tujuan, ada sasaran ya. Anda harus paham perbedaannya. Jadi kalau sasaran itu bagian dari tujuan gitu ya, yang mendukung tujuan. Kalau sasaran tercapai, maka tujuannya pun akan tercapai. Nah, tujuannya di sini adalah terciptanya sistem K3 terintegrasi di tempat kerja yang melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja. Jadi tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa K3 ini harus terintegrasi, tidak terpisahkan dari sistem manajemen yang ada di suatu institusi atau perusahaan ya. Nah, sasarannya untuk mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Itu ya tujuan dan sasaran daripada SMK3.
Nah, siapa perusahaan yang harus menerapkan SM SMK 3? Itu adalah 10 orang perusahaan dengan memiliki 100 orang tenaga kerja. Ya. Udah gitu atau lebih ya. Udah gitu atau perusahaan tersebut mengandung potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Jadi kalaupun misalnya karyawannya di bawah 100 tapi mengandung potensi bahaya yang disebutkan tadi, perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK 3 gitu ya. Nah, lalu dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya udah saya berikan tugas dan sudah saya koreksi, saya replay ya. Siapa sih pengurus gitu? Siapa sih pengusaha gitu kan? Nah, itu Anda sudah membuatnya sendiri ya. Nah, kemarin itu gitu ya. Nah, ini saya ulang lagi, pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung di tempat kerja atau lapangan yang berdiri sendiri, yaitu pengurus. Jadi ya siapapun pemimpin di tempat tersebut ya, mungkin dari level direktur, manajer sampai ke misalnya supervisor sampai dengan ke foreman. Oke, next. Nah, jadi di mana-mana itu sebenarnya kita menganut sistem PDCA ya, dimanapun kalau secara manajemen itu pasti PDCA gitu. PDCA, Plan, Do, Check, Action gitu ya. Jadi kalau dari SMK 3 ini pertama kali adalah penetapan kebijakan K3 dan menjamin komitmen, perencanaan pemenuhan kebijakan K3, penerapan kebijakan K3, pengukuran, pemantauan dan evaluasi, udah begitu peninjauan ulang dan peningkatan pelaksanaan SMK 3 oleh manajemen. Jadi dia siklus ya, plan, do, check, action ya. Rencananya apa, dilakukannya gimana, cek gimana, ada ketimpangan enggak antara rencana sama pelaksanaan, actionnya apa, misalnya perbaikan, ada perbaikan gitu ya, peningkatan gitu ya. Kaizen ya, peningkatan yang berkelanjutan. Nah, nanti ada audit SMK 3, perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh menteri untuk membuktikan penerapan K3. Nah, dalam undang-undang ini pun itu nanti ada teknis bagaimana dilakukannya audit sampai dengan laporannya audit, ada formnya gitu ya. Nanti Anda bisa baca sendiri di lampirannya ya. Nah, biasanya yang diaudit itu adalah pembangunan dan pemeliharaan komitmen, strategi pendokumentasian ya. Lalu peninjauan ulang desain dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian sampai pembelian juga di audit ya. Keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan, dan perbaikan kekurangan. Ya, jadi tadi PDCA nanti diaudit ya, bagaimana pelaksanaannya, penerapannya, ya kekurangannya apa, nanti mesti kita perbaiki. Lalu juga ada kewenangan direktur. Direktur waktu itu juga sudah saya tanyakan ya dalam asinkroni, yaitu pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, yang memiliki wewenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan risiko bahaya. Lalu ada mekanisme pelaksanaan audit ya. Jadi audit SMK 3 ini sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Udah gitu, Badan Audit membuat rencana tahunan
ya, RTA, rencana tahunan audit. Lalu menyampaikan RTA ini kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, kepada pengurus tempat kerja, kepada kantor tempat kerja setempat. Jadi kalau misalnya di Bekasi mungkin dinas ya, dinas tenaga kerja gitu ya. Udah gitu mengadakan koordinasi dengan kantor tenaga kerja setempat. Lalu nanti pengusaha atau pengurus ya perusahaan di perusahaan itu wajib menyediakan dokumen yang diperlukan. Lalu badan audit menyampaikan laporan audit lengkap kepada direktur, ditembuskan juga kepada perusahaannya, gitu ya. Udah begitu, setelah menerima laporan audit, direktur melakukan evaluasi dan penilaian. Lalu direktur nanti akan memberikan sertifikat dan bendera penghargaan. Kalau ada yang nggak sesuai dengan ketentuan K3, nanti akan mengambil tindakan sesuai apa yang ditemukan, gitu kan? Pelanggaran apa yang ditemukan, gitu ya. Ini formulirnya ya. Jadi nanti Anda di undang-undang mengenai SMK 3 ini di lampirannya itu ada ya formulir laporan audit gitu ya. Misalnya gini ya, perusahaan audit siapa ya kan, tanggal pelaksanaannya kapan gitu ya, tim auditornya siapa gitu. Lalu misalnya daftar kriteria audit dan pemenuhannya ya, nanti sampai akhirnya uraian ketidaksesuaiannya apa, laporan pertemuan akhirnya bagaimana gitu ya. Jadi sudah ada form yang sudah ditentukan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti setelah diaudit perusahaan tersebut, auditnya diserahkan ke pejabat atau menteri atau pejabat yang ditunjuk, nanti akan dapat sertifikat SMK 3 dan dapat penghargaannya. Nah, ini Anda lihat ada tabel di sini ya. Jadi di breakdown perusahaan tersebut dari kecil, sedang sampai besar gitu. Nah, kalau misalnya perusahaannya kecil itu ada 64 kriteria. Yang besar ada 166 kriteria. Nah, kalau misalnya penerapannya itu di bawah 60% atau 1 sampai dengan 59%, maka akan diambil tindakan hukum, gitu ya. Bila perusahaan tersebut penerapan yang nggak sesuai ya, maksudnya cuma baru sampai 59%, itu akan dikenakan tindakan hukum. Nah, kalau 60 sampai 84 itu nanti akan mendapatkan bendera perak ya, sertifikat dan bendera perak. Benderanya benar ada bendera gitu ya, bendera. Saya dulu pernah kerja di perusahaan PT Goodyear ya, perusahaan Amerika. Mereka selalu mendapatkan bendera emas gitu ya. Berarti penerapan mereka SMK 3, K3 di tempat kerja mereka ya, di perusahaan mereka itu mencapai 85 sampai 1%. Sertifikat dapat, benderanya dapat, dipajang terus tuh. Itu kebanggaan ya bagi perusahaan, misalnya bendera merah putih, bendera K3-nya gitu ya. Seperti itu. Lalu nanti ada pembinaan pengawasan, kemarin banyak yang bertanya mengenai ini ya, dilakukan oleh menteri dan pejabat yang ditunjuk tadi itu ya. Tentunya nanti tadi kan perlu diperlukan audit seperti itu. Jadi menteri atau pejabat yang ditunjuk bisa melakukan pembinaan dan pengawasan gitu ya. Pembiayaan oke, nanti Anda baca sendiri. Nah, inilah prinsip dasar daripada SMK 3 ya. Prinsip dasarnya ada di paling kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu pedoman penerapannya juga ada 5. Nah, kita akan jelaskan
satu persatu nih ya, yang warna biru ini, gitu ya. Jadi pertama itu kepemimpinan dan komitmen. Perusahaan perlu mendefinisikan kebijakan serta menjamin komitmennya terhadap SMK 3. Ya. Nah, untuk itu jadi perusahaan tuh harus membentuk organisasi K3. Lalu menetapkan personil yang bertanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam K3 di perusahaan tersebut. Udah gitu menyediakan anggaran, sarana, tenaga kerja yang diperlukan untuk bidang K3 di perusahaannya. Terus merencanakan K3 yang terkoordinasi, melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan daripada K3. Nah ini ya organisasinya, ini ilustrasinya aja gitu ya. Mungkin nanti dari banyak organisasi K3-nya nanti ada tim yang misalnya sampai dibentuk tim-tim first aid ya, yang mestinya pertolongan pertama kecelakaan. Nanti ada tim pemadam kebakaran, ada dokternya dan macam-macam dari semua lini ya, dari direktur sampai dengan operator lah ya, kalau yang paling bawah gitu ya. Udah begitu meninjau dulu ya, meninjau. Jadi awal-awal itu kita mengidentifikasi kondisi awal K3 di perusahaannya. Udah sesuai belum sama peraturan? Udah sesuai belum sama standar-standarnya gitu ya. Terus kita analisis ya dari data-data fakta di lapangan yang kita temukan. Nah ini termasuk peninjauan ya. Misalnya gambar-gambar ini adalah gambar-gambar adanya potensi bahaya, gitu ya. Nah, misalnya kalau yang kanan atas ini dia melakukan pengecatan, ya, tapi nggak pakai masker, gitu ya, nggak pakai safety glasses. Karena gimana pun juga itu kan akan ini akan sangat kecil itu ya ininya partikel-partikelnya yang disemprotkan, bisa terhirup, bisa menempel di kulit, bisa menempel bisa masuk ke mata gitu ya. Nah, terus juga sampai kepada tata cara kerja orang. Ini Anda lihat nih ya, kalau yang orang kiri paling atas dia mengangkat ban memakai kekuatan pinggang gitu ya. Makanya kalau Anda salah angkat barang pakai kekuatan pinggang itu nanti bisa injury ya, bisa terjadi cedera gitu kan. Harusnya jangan begitu, harusnya kita memakai kekuatan otot kaki misalnya gitu ya. Nanti diajarkan tuh dalam K3. Termasuk nih memindahkan barang ya, seperti ini juga tidak baik ya. Nih, bekerja di dalam suatu tempat tertutup, mengelas gitu kan. Itu kan cukup berbahaya ya, cukup berbahaya. Dari paparan debunya, paparan mungkin apinya gitu ya. Jangan sampai nanti pekerja ini celaka dalam kondisi ruang pekerjaan yang seperti ini. Nah, lalu kebijakan ketiga. Jadi perusahaan melalui pimpinannya harus menyampaikan apa kebijakan ketiga mereka. Gitu ya. Lalu ditandatangani oleh pemimpin perusahaan tertinggi. Gitu. Ya, secara normatif jadi kita punya kebijakan dalam ya selembar kertas gitu ya, formal yang ditandatangani oleh pengusaha ya, punya pernyataan komitmen terhadap K3, disosialisasikan, disebarluaskan gitu ya. Nih misalnya ini kan gini. Jadi PT ini berkomitmen untuk providing safety and health working environment for our people
subkontraktor, and visitor. Jadi dia menyediakan K3 untuk lingkungan yang aman ya, untuk pekerjanya, untuk subkontraktornya, untuk pengunjung ke perusahaan tersebut ya, tamu ya. Udah gitu mengeliminasi ya pekerjaan-pekerjaan yang akan menimbulkan penyakit akibat kerja ataupun cedera gitu ya. Nah, jadi macam-macam nanti ada poin-poinnya. Seperti inilah kurang lebih. Lalu ditandatangani. Dulu kalau perusahaan saya ditandatangani ya, begitu dibingkai, ditempel di setiap departemen. Jadi semua perusahaan, semua karyawannya bisa baca. Semua pengunjungnya yang lewat itu bisa baca. Inilah komitmen atau kebijakan K3 daripada perusahaan ini, gitu ya. Nah, ini contohnya juga di tempat lain, di PT ABC, di PT Dongyang, gitu ya. Semuanya membuat itu, pimpinan tertingginya. Udah gitu, dalam hal perencanaan, perusahaan harus merencanakan memenuhi kebijakan, sasaran, dan tujuan K3 yang sudah ditetapkan. Nah, dalam perencanaan nanti ada manajemen risiko ya, dari identifikasi sumber bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, menetapkan prosedur gitu ya. Lalu ada pemenuhan. Pemenuhannya apa? Undang-undangnya bagaimana? Standar K3-nya bagaimana? Aturan K3-nya bagaimana? Pedoman teknisnya bagaimana? Itu semua harus kita penuhi gitu ya. Udah gitu ada tujuan dan sasarannya ya. Mungkin beda perusahaan beda tujuan dan sasarannya, tergantung tingkat ininya ya, mungkin tergantung tingkat dalam tanda kutip peradaban safety di perusahaannya. Yang jelas tujuan sasarannya itu harus spesifik ya, harus spesifik, harus terukur nih ya, harus terukur. Udah gitu harus mudah dicapai. Bisa gitu, bukan cuma angan-angan aja yang bisa dicapai gitu ya. Juga harus beralasan, reasonable, dan juga ada waktunya, begitu ya. Nah, nanti ada indikator kerjanya ya. Tentunya kan semuanya harus terukur, harus ada indikatornya. Udah gitu perencanaan awal dan kegiatan yang berlangsung. Bagaimana perencanaan awalnya, bagaimana kegiatan aktualnya, sarana prasarananya apa, jangka waktunya gimana, dan seterusnya. Gitu ya. Dalam hal penerapan, jadi perusahaan harus mendukung kemampuan dan mekanisme, harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung untuk tercapainya tujuan dan sasaran ketiga ini. Perusahaan harus menunjuk personel yang memiliki kualifikasi ya dalam menerapkan K3 di perusahaannya. Ada jaminan kemampuan ya, sumber daya manusia, integrasi, nanti Anda baca sendiri ya. Silakan nanti ini jaminan kemampuan Anda baca sendiri, termasuk harus ada pelatihan dan kompetensi kerja ya. Saya dulu punya tuh keahlian misalnya sebagai supir forklift, walaupun saya dulu bukan supir forklift ya, saya supervisor karena saya anak buah saya banyak driver forklift, maka saya harus juga memiliki kemampuan mengoperasikan forklift ya. Itu saya ada kompetensinya, sampai ada SIM-nya, ada pelatihannya, sampai ada SIM dari Departemen Tenaga Kerja gitu ya. Kegiatan mendukung ya, komunikasi, pelaporan, pendokumentasian, pengendalian dokumen, pencatatan manajemen dan informasi ya. Nanti Anda baca sendiri ya. Udah gitu identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko ya. Nanti ini Anda baca sendiri ya, sampai dengan desain dan rekayasanya bagaimana, sama pengendalian administratif ya. Misalnya ada suatu tempat kerja yang kebisingannya tinggi ya, di atas 85 desibel. Itu bagaimana pengendaliannya?
Pengendaliannya misalnya dari sumbernya bagaimana, perjalanannya bagaimana, administratifnya bagaimana. Administratif maksudnya mungkin yang yang bekerja di situ tidak boleh terus menerus gitu, harus di rolling, di sistem shift dan sebagainya. Itu pengendalian administratif. Terus ya, nanti Anda baca sendiri ini tentang identifikasi sumber bahaya dan pengendalian risiko. Ya, silakan Anda baca ya. Sampai nanti ini ada prosedur kalau dalam keadaan gawat darurat di perusahaan ya. Bagi yang menemukan kemana, kalau ini misalnya ada pencet alarm, lalu pencet ke security atau kemana gitu ya, sebentar kemana. Nah itu harus ada flow-nya, flow chart-nya ya. Jadi disosialisasikan ke seluruh pegawai perusahaan sehingga tahu jika terjadi keadaan gawat darurat. Ya. Pengukuran dan evaluasi, jadi perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur dan memantau SMK 3 ya. Lalu dianalisis keberhasilannya bagaimana, kalau nggak berhasil bagaimana, kalau belum berhasil bagaimana apa tindakan perbaikannya gitu ya. Nah, inspeksi pengujian udah gitu, nanti ada baca sendiri ya. Audit tadi sudah saya paparkan di muka, tindakan perbaikan dan pencegahan dari audit ya. Udah gitu tinjau ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Jadi perusahaan harus meninjau ulang sistem manajemen K3-nya, menjamin kesesuaian, keefektifannya, kesinambungannya gitu ya. Nah, nanti evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan, sasaran, hasil temuan, dan seterusnya ya. Ini Anda baca sendiri ya. Kebutuhan untuk mengubah SMK 3 itu perubahan struktur organisasi perusahaan, pengembangan ilmu teknologi termasuk epidemiologinya mengenai penyakit ya. Pengalaman yang dapat dari insiden K3, bagaimana pengalamannya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah fasilitasnya gitu kan, pelaporan dan umpan balik khususnya dari tenaga kerja. Biasanya kan yang bekerja itu dia akan memiliki pengetahuan yang lebih detail ya, lebih teknis. Nah, kita harus bertanya ke mereka, harus minta masukan daripada yang bidangnya gitu ya, yang misalnya operator di suatu tempat kerja tertentu gitu ya. Lalu jadi gini, singkat cerita, Anda harus memahami struktur SMK 3 ini ya melalui Permenaker nomor 5 1996. Nah, bagaimana penerapannya supaya seragam itu Anda baca di PP nomor 5 2012 gitu ya. Jadi Anda harus, kalau Anda mau lebih paham, lebih nanti mungkin Anda di industri, Anda harus memahami dua undang-undang ini paling tidak untuk penerapan ketiga di perusahaan Anda. Baik, ini saya ambil screenshot dulu ya untuk apa? Untuk ini, untuk absensi. Sebentar. Ini open camp, Pak. Gimana? Open camp, Pak. Gimana? Yang agak keras, Bang. Open cam, Pak, ini. Open camp enggak? Buka kamera nggak, Pak? Oh, nggak usah apa. Nanti kuotanya ini. Nggak apa, saya screenshot daftar hadirnya aja ya. 3, 2, 1. Bentar, ini Anda ini ya. Saya langsung di grup aja ya, saya ini. Jadi ada tahu nanti Anda yang masuk atau yang tidak masuk gitu kan. Ada pertanyaan? Sambil saya screenshot. Gimana? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan.
Halo Pak. Gimana? Iya. Nanti saya mah agak cepat nih, tapi nanti Anda baca sendiri ya. Jangan lupa. Gimana Eli gimana? Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ah, Bagaimana jika terjadi pelanggaran Undang-Undang K3, misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksa kesehatan dan kemampuan fisik pekerja, Pak? ya tentunya itu harus dilaporkan ya, gitu dilaporkan. Biasanya kalau perusahaan yang tadi ya, perusahaan yang baik, dia akan punya bagian K3-nya gitu ya. Nah itu saya yakin sih ada yang kurang dipenuhi, tapi pasti mereka akan memenuhi gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar tidak, Anda dipaksa bekerja tanpa menggunakan APD ya, yang baik yang diperlukan, Anda bisa melaporkan gitu ya. Anda bisa melaporkan tadi ke Disnaker gitu ya. Ya apalagi zaman sekarang ini aja ya, maksudnya lewat belakang aja bisa gitu ya. Tapi kalau Anda mau mengikuti prosedur ya tentunya Anda bicara baik-baik dulu dengan manajemen perusahaan gitu ya. Kalau masih belum juga, kalau di perusahaannya ada serikat pekerja, Anda menulis serikat pekerja gitu ya. Kalau mau jalur langsung, zaman sekarang udah open aja jalur langsung, mention atau apa gitu ya ke Disnakernya juga bisa gitu ya. Tapi tadi kan ada audit ya, selalu ada audit gitu. Perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3 ini pasti diaudit gitu. Pasti nanti ketahuan kurangnya di mana. Begitu. Bung Eli. Ada lagi? Sudah jelas Pak. Baik. Yang lainnya sudah? Baik, kalau udah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Gitu. Nanti saya akan bagi yang tidak hadir, saya akan bikinkan seperti biasa, bikinkan pertanyaan. Silakan Anda reply di jawab pertanyaannya itu, gitu ya.